Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pinca Florencia Bruginting dengan NIM 2411011031 dengan nomor urut absen 23 dari kelas BKA semester 4. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Kabar saya hari ini baik, Ibu. Oke, bagus sekali ya. Sebelumnya izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, agar kita lebih dekat lagi, tidak terasa canggung gitu. Baik, Ibu. Jadi perkenalkan, nama Ibu Pinca Florencia Bruginting yang akan mendampingi kamu pada sesi konseling hari ini. Jadi kamu juga boleh memperkenalkan diri kamu agar Ibu mengenal kamu ya. Baik, Ibu. Perkenalkan, nama saya Ertisa Bruginting. Oh, nama kamu Ertisa ya. Terima kasih ya Ertisa, kamu sudah datang ke sini. Oke, Ertisa sekarang duduk di kelas berapa? Saya duduk di kelas 7, Ibu. Oke, Ertisa duduk di kelas 7 ya. Gimana nih hari ini Ertisa di sekolahnya? Kegiatannya menyenangkan atau bagaimana? Hari ini cukup menyenangkan sih, Ibu. Oke, bagus ya. Terima kasih ya. Sebelumnya untuk pembicaraan kita lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Ertisa, agar sesi konseling kita pada hari ini dilancarkan. Jadi kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa Ibu pimpin ya. Doa kita mulai. Doa selesai. Oke. Jadi bagaimana perasaan kamu sekarang ini? Apakah masih canggung atau bagaimana? Untuk saat ini mungkin masih gugup tapi dan nyaman, Ibu. Oke, nggak apa-apa. Jadi, apakah Ertisa sudah pernah melakukan sesi konseling seperti ini? Belum, Ibu. Ini baru pertama kalinya. Oke, tidak apa-apa Ertisa, biasa juga sih, banyak juga yang baru-baru ini datang, mereka juga baru pertama kali konseling. Jadi di sini gua akan menjelaskannya. Konseling itu adalah bantuan layanan di mana akan memberikan bantuan kepada kamu. Jadi akan memberikan solusi dari masalah yang kamu ceritakan kepada Ibu. Jadi Ertisa itu bebas menceritakan apa yang ingin Ertisa ceritakan kepada Ibu. Ertisa bercerita seperti biasa saja. Anggap saja ibu ini sebagai teman kamu. Jadi satu hal lagi, Ertisa tidak perlu takut bahwa ibu akan menceritakan atau membocorkan setiap cerita Ertisa kepada orang lain. Ertisa tenang saja, karena di dalam sesi konseling itu memiliki asas, yang dimana itu salah satunya itu adalah asas kerahasiaan. Jadi ibu akan menjaga seluruh rahasia dari cerita Ertisa. Ibu tidak akan membocorkannya kepada orang lain. Baik, Ibu. Oke, jadi dalam sesi konseling kita hari ini akan dilakukan sampai selesai. Jadi jika ada pertanyaan yang Ertisa tidak paham atau ada yang Ertisa ingin bertanyakan, tanyakan kepada Ibu. Dan apabila ada pertanyaan Ibu yang menyinggung atau kurang nyaman kepada Ertisa, silahkan Ertisa katakan kepada Ibu ya. Baik, Ibu. Oke, sebelumnya apakah perasaan Ertisa masih gugup atau gimana? Sudah nyaman, Ibu. Oke, bagus sekali ya Ertisa, karena ini kan sesi konseling pertama kamu, jadi itu sangat luar biasa ya. Oke, sebelum Ibu ingin bertanya, apa tujuan Ertisa datang ke ruangan konseling kita hari ini? Tujuan saya itu untuk memecahkan masalah yang ada dalam diri saya, Ibu. Oke, sebelum Ertisa menceritakan masalahnya, apakah Ertisa mengizinkan Ibu untuk mencatat poin-poin penting dari ceritanya Ertisa? Boleh, Ibu. Oke, jadi Ibu ingin bertanya, apa yang membuat Ertisa datang ke sini? Tadi kan Ertisa ingin memecah masalah. Apa masalahnya Ertisa? Jadi masalah saya itu, Ibu, saya itu mengalami kesulitan bergaul dengan teman-teman saya di kelas. Kamu merasa kesulitan untuk bergaul dengan teman-teman sekelas kamu ya? Iya, Ibu. Oke, boleh kamu ceritakan lebih lanjut kesulitan apa yang kamu rasakan? Jadi saya itu sering merasa malu, Ibu, untuk mengobrol dengan teman sekelas saya. Dan saya juga mau mengobrol dengan mereka, saya
Oke, kesulitan untuk memulai dari mana? Jadi kamu sebenarnya ingin berinteraksi dengan teman-teman kamu, tetapi kamu itu memiliki perasaan bingung eh, dan malu untuk berinteraksi dengan teman kamu ya. Iya ibu. Oke, kalau boleh tahu nih, sejak kapan kamu mulai merasakan malu dan bingung ketika berinteraksi dengan teman kamu? Saya itu merasakannya sejak kelas 7 ibu. Di situ teman-teman saya sudah memiliki circle atau kelompok dan mereka juga sudah berkumpul bersama, tetapi saya sendirian. Oke, saat eh, berkumpul dan mengobrol waktu kerja kelompok itu kamu merasa susah ya? Iya ibu. Oke, berarti kira-kira nih dalam satu minggu berapa kali RTC itu memilih diam saat sebenarnya RTC itu memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan teman-temannya RTC? Mungkin ada 3 atau 4 kali ibu. Oke, itu terasa terutama saat istirahat begitu kan? Iya ibu, di saat istirahat itu mungkin sangat terasa ya, karena teman-teman lain bisa ke kantin bareng, ngobrol bareng gitu ibu. Oke, Ertisa. Jadi, apakah kesulitan itu yang kamu rasakan kepada semua orang atau ke teman terdekat tertentu saja? Itu saya rasakan mungkin ke tertentu aja bisa dibilang ya ibu, tapi karena saya dengan teman sebangku saya masih sering mengobrol ibu, tapi dengan orang lain mungkin kurang. Oke, Atisa, berarti sebenarnya kamu sudah memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain yang cukup kamu kenali, ataupun teman itu gak familiar yang kamu rasakan. Tetapi saat kamu memulai berbicara pada kelompok lain, mungkin yang belum dekat dengan kamu, kamu merasa sulit untuk mengobrol dengan mereka. Apakah begitu? Iya ibu, seperti itu. Oke, ketika kamu melihat teman-teman kamu berkumpul dan kamu ingin mendekat, apa yang biasanya ada dalam pikiran kamu? Jadi yang ada dalam diri saya atau perasaan saya itu, saya takut mereka merasa terganggu dengan saya. Apa yang biasanya Ertisa rasakan pada tubuh Ertisa dan pikiran Ertisa ketika saat pikiran itu muncul gitu? Saya merasa takut, gemetar, dan dada saya juga sering berdebar ibu. Lalu apa yang Ertisa lakukan saat setelah merasa malu dan bingung seperti itu? Jadi kalau saya merasa malu dan bingung dan saya ada mungkin nggak nyaman itu ibu, saya memilih untuk sendiri saja. Oke, dengan cara Ertisa memilih sendiri dan berdiam diri, apa dampak dari rasa gugupnya Ertisa itu? Jadi dampaknya itu saya tidak memiliki teman ibu. Jadi kalau saya sendiri itu saya tidak mengobrol dengan teman yang lain. Oke, Ertisa. Jadi apakah dengan menghindari interaksi itu juga mempengaruhi kegiatan kelompok atau kegiatan pembelajarannya Ertisa? Sangat mempengaruhi ibu, karena saya di setiap mungkin ada kerja kelompok atau kegiatan kelompok itu saya hanya mengikut-ikut aja, kayak iya aja, tanpa saya takut memberi pendapat saya karena saya malu ibu. Oke, terima kasih ya Ertisa. Ertisa sudah jujur menceritakan apa yang Ertisa alami selama ini. Ibu melihat bahwa kamu itu bukan tidak ingin berinteraksi dengan teman kamu, tetapi kamu itu menghindari situasi sosial karena kamu takut tidak diterima, dan kamu kamu yang membuatmu menghindar yang dimana kamu menghindar itu membuat kamu nyaman, tetapi hanya sesaat. Setelah itu dalam jangka waktu yang panjang kamu justru semakin sulit untuk mempunyai teman dekat, dan kamu juga tidak bisa aktif dalam kelompok. Nah, apakah pemahaman ibu sudah benar itu bisa? Iya ibu, sudah benar pemahaman ibu, memang itu yang sedang saya alami. Oke nih, jadi menurut Ertisa, apa perubahan yang paling Ertisa ingin Ertisa berubah setelah mengikuti sesi konseling pada hari ini? Saya itu ingin
mencapai saya lebih mudah bergaul dengan teman-teman ibu dan tidak langsung memiliki rasa malu ketika mau mengobrol. Oke, bagus sekali ya Ertisa. Agar lebih jelas nih, maka kita akan fokus pada keterampilan memulai dengan interaksi sosial seperti menyapa, memperkenalkan diri apabila diperlukan. Setelah itu memulai percakapan, serta Ertisa itu bisa bergabung dengan kelompok-kelompok yang lain. Tidak masalah Ertisa mencoba untuk bergabung ke kelompok orang lain. Jadi kalau mereka tidak merespon, kamu itu jangan langsung sakit hati. Oke, jadi Ertisa juga harus bisa bergabung dengan obrolan dan memberikan obrolan yang sopannya. Dan apakah itu sesuai dengan kebutuhan Ertisa untuk saat ini? Iya ibu, sangat sesuai. Jadi kita akan membuat target ya, yang dimana setiap paginya, dimana itu untuk 5 hari ke depan ini, Ertisa akan setiap paginya menyapa satu teman. Lalu setiap 1 minggu sekali, Ertisa juga harus berusaha menyapa teman selama 3 kali. Setelah itu, Ertisa juga bisa mencoba bergabung dalam percakapan teman minimal 1 kali dalam seminggu. Apakah target ini cukup realistis buat Ertisa? Mungkin target ini cukup realistis ibu dan saya akan mencobanya. Oke, berdasarkan kebutuhan yang saya lihat, Ertisa bisa menggunakan, ibu akan memberikan dan menggunakan teknik behavioristik, pendekatan behavioristik dengan teknik social skill training atau keterampilan sosial. Melalui latihan ini, kamu akan mempelajari contoh perilaku dan mencoba mempraktikkannya. Lalu kamu akan memperoleh umpan baik dan lalu kamu mengulanginya sampai kamu siap untuk menerapkannya di sekolah nanti. Iya ibu. Oke, Ertisa, setelah berlatih, sebelum kita berlatih, maksud ibu, maka ibu akan menjelaskan langkah sederhana ketika ingin memulai berinteraksi. Yang pertama itu, Ertisa itu mendekatkan dengan posisi tubuh yang sewajarnya saja. Lalu Ertisa menunjukkan wajah yang tersenyum seperti itu. Oke, baik Ertisa. Di sini ibu akan memberikan contoh ya, di mana contohnya itu. Contohnya ketika kamu bertemu dengan teman sebelum memulai pelajaran, kamu bisa menyapanya seperti, "Halo, selamat pagi. Kamu sudah menyiapkan buku IPA belum?" Seperti itu. Lalu setelah teman kamu menjawab, kamu bisa melanjutkan, "Aku juga sudah menyiapkan nih. Tugas kemarin kamu sudah kerjakan." Seperti itu. Jadi setelah ibu praktikkan, kamu sudah memperhatikan ibu kan? Lalu setelah kamu perhatikan ibu tidak harus, kamu bisa melihat kan bahwa ibu itu tidak harus berbicara panjang. Yang terpenting itu ibu memberikan salam, sapaan, lalu memberikan respon yang sederhana. Oke, setelah kamu melihat contoh yang ibu berikan, jadi nih, bagian perilaku apa saja yang kamu perhatikan Ertisa? Jadi setelah memperhatikan contoh yang ibu berikan, saya memperhatikan ada salam, menyapa, dan mengobrol dengan sederhana. Oke, betul sekali. Jadi Ertisa sudah memperhatikan apa yang ibu lakukannya. Sekarang kita coba mulai latihan pertama. Bayangkan ibu ini adalah teman sekelasmu yang baru datang. Jadi coba kamu sapa ibu. Kamu menganggap ibu ini teman kamu, bukan ibu kamu ya. Halo, selamat pagi. Oke, itu sudah bagus ya Ertisa. Tetapi kamu bisa menambahkan sedikit lebih senyuman kamu, lalu suara kamu lebih jelas, lalu kamu bisa menambahkan sedikit pertanyaan terbuka lagi agar pertanyaan itu tidak langsung terhentikan. Oke, sekarang coba kamu lanjutkan lagi. Halo, selamat pagi. Kamu sedang apa? Apakah kamu sudah mengerjakan tugas IPA? Oke, sudah bagus sekali ya Ertisa. Suara kamu sudah terdengar jelas dan pertanyaanmu sudah sesuai dengan keadaan saat ini. Oke, sekarang ibu akan menjawab sebagai teman kamu. Jadi ibu akan menjawab sudah, tetapi bagian terakhir ini belum. Menurut saya agak sulit. Seperti itu jawaban saya. Menurut Ertisa nih, apa respon yang bisa Ertisa berikan agar percakapan ini tidak langsung terhentikan?
Mungkin dengan saya bilang bagian mana yang menurut kamu sulit, mungkin kita bisa saling memahami. Saya juga kurang paham. Oke, sangat bagus Ertisa. Kamu sudah melakukan keterampilan sosial, mendengarkan dan memberikan respon lanjutan. Itu membuat teman kamu itu merasa bahwa mereka itu didengarkan oleh kamu. Jadi, mari kita latihan kembali dengan situasi yang lain. Bayangkan kamu melihat teman sebangku kamu nih yang sedang duduk sendirian sebelum guru masuk. Bagaimana kamu dapat memulai percakapan dengan teman sebangku kamu? Mungkin dengan halo, mungkin namanya dia Reisha ya Ibu. Iya. Halo Reisha, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu sudah mengerjakan tugas mungkin mata kuliah apa gitu? Iya, mata pelajarannya. Iya. Oke, sangat baik. Pertanyaanmu sudah spesifik dan sesuai dengan keadaan di sekolah kamu. Jadi, mungkin ibu bisa meresponnya, belum, aku masih bingung, seperti itu. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu belum selesai ya? Sini aku ajarin kalau kamu masih bingung, soalnya aku udah selesai. Bagus ya Ertisa, kamu tidak hanya memulai percakapan tetapi kamu juga menawarkan untuk membantu seperti itu. Jadi sekarang mungkin kita masuk ke latihan yang sedikit lebih menantang lagi ya Ertisa, di mana yaitu kamu mencoba untuk bergabung ke kelompok yang sedang berkumpul. Caranya di sini dimana kamu itu mendekatkan diri pada mereka dengan tepat. Jangan langsung kamu menyapa mereka. Lihat situasi keadaannya. Kalau memang cocok, baru kamu bisa menyapa mereka. Kalau memang mereka terlihat sibuk, kamu bisa mencari waktu yang lain saja. Jadi yang pertama itu kamu bisa menyapa, menanyakan topik pembicaraan, kemudian kamu memberi respon yang sesuai dengan keadaan situasi yang saat itu. Lalu ibu akan mencontohkan terlebih dahulu ya, agar kamu dapat memahaminya. Di sini ibu akan berperan sebagai salah satu teman dalam kelompok itu. Di sini ibu akan mencontohkan, menyapa teman-teman yang berkumpul di kelompok itu. Halo teman-teman, kalian sedang membicarakan tugas kelompok kita ya? Aku juga sedang mencari ide nih, seperti itu kira-kira. Menurut kalian, terus saya akan lanjutkan. Menurut kalian, bagian mana yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu ya? Seperti itu ya kira-kira, contohnya Ertisa. Menurut Ertisa nih, apa yang berbeda antara menyapa satu teman dengan menyapa percakapan berkelompok? Jadi perbedaannya itu, kalau ke kelompok itu kita menyapa anggota semua kelompok itu. Oke, sekarang benar sekali. Ertisa sudah memahaminya. Sekarang coba bayangkan ibu dan beberapa teman sedang mengobrol tentang tugas kelompok. Silahkan nih Ertisa perhatikan. Halo teman-teman, apa yang sedang kalian kerjakan? Apakah ada yang saya bantu? Saya boleh membantu bagian yang mana? Oke, bagus sekali Ertisa, kamu sudah bisa. Jadi ibu akan menjawab. Iya Ertisa, kami sedang mengerjakan tugas. Kamu bisa membantu bagian yang ini. Seperti itu kira-kira nanti responnya. Tetapi dalam situasi nyata, Ertisa perlu ketahui bahwa semua teman itu tidak akan langsung merespon. Ada yang mungkin mereka itu sibuk, tidak mendengar kamu. Tapi kamu jangan merasa bahwa mereka itu menolak kamu. Mungkin saja mereka tidak mendengar suara kamu, atau mereka tidak melihat kamu, seperti itu. Jadi kamu bisa mencoba di lain waktu lagi, seperti itu. Jadi kamu jangan merasa bahwa mereka itu menolak kamu. Oke, sekarang ibu sebagai teman kamu berkata, hanya merespon seperti ini. Oh iya, kami lagi mau ngobrol tugas. Apa yang akan kamu katakan agar percakapan itu semakin terbuka? Mungkin kalau saya bilang, kalian mengerjakan tugas ya, atau kalian lagi sibuk ya, mungkin kita bisa ngobrol lain waktu ya. Oke, bagus. Kamu terlihat tetap tenang dan kamu menghargai diri kamu sendiri.
Jadi, dan kamu juga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk merespon. Sekarang, bagaimana jika teman itu terlihat sibuk dan terlihat mereka itu tidak memberi respon kepada kamu? Dan penting kamu mengingat bahwa respon singkat tidak selalu berarti menolak kamu, dan mereka mungkin sedang fokus dan tidak mendengar kamu seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya. Jadi, apa yang dapat kamu lakukan? Jadi mungkin saya diam terlebih dahulu, Ibu, membiarkan teman-teman mungkin dengan kesibukannya, dan mungkin nanti saya bertanya lagi. Oke, tepat sekali ya. Dengan begitu kamu tetap menghargai diri kamu sendiri dan teman kamu. Jadi kamu tidak perlu langsung menyimpulkan bahwa aku ini ditolak seperti itu. Oke, sekarang lakukan sekali lagi latihan bergabung dalam percakapan dengan suara yang lebih mantap dan senyuman, dan juga posisi tubuh yang tidak terlalu jauh. Ibu, saya akan mencobanya ya. Baik. Halo teman-teman, kalian sedang apa? Kalian mengerjakan tugas kelompok apa? Oke, bagus sekali ya Ertisa. Dibandingkan sebelumnya ini sudah lebih bagus karena suara kamu sudah lebih jelas, dan kalimat kamu sudah cukup lengkap seperti itu. Jadi sekarang dari ketiga keterampilan yang sudah kita bahas nih tadi, yaitu keterampilan menyapa dan model percakapan dan bergabung dalam obrolan kelompok, keterampilan mana yang menurut kamu paling bisa dilakukan atau paling mudah sebenarnya? Kalau mungkin sudah yang kita pelajari ini, Bu, mungkin menyapa sih yang paling mudah. Oke, kamu menyapa ya. Oke, jadi keterampilan mana yang terasa lebih menantang? Yang menantang itu mungkin mengajak mengobrol kelompok, Ibu, karena saya masih takut mengganggu. Oke, itu sangat wajar ya Tisa, karena itu kan kamu tidak perlu langsung memulai dengan kelompok besar. Kamu bisa memulai dengan kelompok yang kecil seperti biasanya yang disebut anak muda sekarang, yaitu circle. Setiap kelas itu kan pasti ada circle-nya cuma 3 orang seperti itu. Jadi kamu bisa menyapa circle yang lebih kecil terlebih dahulu. Jadi perubahan itu kan harus dilakukan secara bertahap. Oke, untuk membantu latihan di sekolah, maka Ibu akan memberikan kamu nantinya lembar latihan keterampilan, di mana setelah kamu mencoba menyapa dan memulai percakapan, kamu cukup menulis hari dan situasinya, lalu keterampilan apa yang kamu lakukan, bagaimana responnya, dan perasaan kamu. Jadi lembar ini bukan untuk menilai seberapa sempurnanya ke kamu, tetapi untuk melihat bagaimana perubahan kamu. Baik, Ibu. Iya, jadi coba sebutkan kembali nih target apa yang akan kamu lakukan selama 5 hari ke depan di sekolah nantinya. Jadi setelah kita berbincang banyak, Ibu, saya memahami targetnya itu. Yang pertama itu saya menyapa teman-teman di setiap paginya, dan yang kedua itu saya mengajak mengobrol tahan mungkin 3 atau 4 kali dalam seminggu itu, dan mungkin ke kelompok itu bisa bergabung masih 1 kali dalam 5 hari. Betul sekali, bagus. Kira-kira nih, kapan Ertisa akan melakukannya? Saya akan melakukannya langsung besok pagi, Bu. Oke, bagus ya. Kepada siapa nih Ertisa akan mencoba menyapa atau memulai percakapannya nantinya? Mungkin dengan teman-teman yang lebih dekat dulu ya, Ibu, yang mungkin depan meja saya atau belakang, dan teman yang saya lihat, dan yang paling penting itu lebih mendekatkan dengan teman sebangku saya. Oke, bagus. Kalau seandainya pikiran dan perasaan kamu dan jantungmu berdebar, apa yang akan Ertisa lakukan? Saya akan mengingat, Ibu, bahwa yang sudah kita buat itu pasti saya bisa akan menjalankannya. Ya, sangat baik Ertisa perkembangan kamu. Oke, selain itu kamu boleh mengingat bahwa respon teman yang singkat dan mereka tidak terlalu
lebih merespon kamu, kamu harus mengingat bahwa mereka itu bukan berarti menolak kamu atau tidak menerima kamu. Kamu dapat memilih di lain waktu. Jadi, kamu bisa mencobanya lagi kepada teman yang lain. Jangan hanya ke teman yang itu saja, kamu bisa coba ke teman yang lainnya lagi. Jadi, agar kamu makin termotivasi. Jadi, setelah berhasil menjalankan target minimal 4 dari 5 hari ini, di sekolah nanti, bentuk penghargaan sederhana apa yang akan Ertisa berikan kepada Ertisa sebagai bentuk Ertisa itu sudah berhasil? Mungkin saya memberikan penghargaan seperti hadiah, membeli satu novel Ibu, atau yang lainnya. Membeli satu novel itu akan membuat kamu termotivasi. Itu juga sangat bagus ya Ertisa, karena setiap orang itu pasti berbeda-beda. Jadi itu penghargaan yang baik, dan penghargaan itu diberikan kepada kamu setelah kamu berhasil menjalankan target yang sudah kita buat. Dan bukan berarti target itu harus sempurna. Jadi kalau bisa sederhana tidak masalah, seperti itu. Jadi pada skala 1 sampai 10, berapa yakin Ertisa bahwa Ertisa itu bisa menjalankan rencana kita yang telah kita bahas tadi? Mungkin 7 Ibu. Oke, Ertisa memberi nilai 7 ya. Mengapa kamu memilih angka 7, bukan angka yang lebih rendah atau lebih tinggi? Karena saya yakin Ibu, saya akan pasti bisa mencoba dan menjalankan target yang sudah kita buat. Oke, jawaban kamu menunjukkan bahwa kamu itu memiliki kemauan dan keterampilan awal untuk mencoba perubahannya. Jadi, apa yang perlu kamu lakukan agar keyakinan itu bisa meningkatkan dari 7 sampai ke 8 atau lebih meningkat lagi ke 9? Jadi saya akan terus berlatih seperti menyapa, mengajak mengobrol dan bergabung ke kelompok Ibu, supaya terus meningkat hasil bergaul saya. Dan seperti yang Ibu bilang tadi, mungkin saya akan selalu mengingat bahwa mungkin setiap orang itu memiliki keterampilan yang berbeda. Jadi kalau ada pun teman yang mungkin hanya merespon dengan singkat, itu bukan hal untuk seperti menolak Ibu. Iya, betul sekali. Jadi sebelum kita akhiri, coba ceritakan apa yang kamu peroleh dari kegiatan konseling kita hari ini. Baik Ibu, jadi yang saya peroleh dari kegiatan kita konseling hari ini, bahwa bergaul itu tidak salah. Jadi untuk meningkatkan bergaul, lebih mudah bergaul saya itu, saya harus terus menyapa, mengajak mengobrol, dan bergabung dengan kelompok. Oke, bagus sekali ya. Hari ini kamu telah menggali pola untuk membuatmu menghindar dan mempelajari keterampilan. Lalu kamu juga sudah mempraktikkan melalui latihan, serta kamu membuat rencana yang jelas untuk kamu terapkan di sekolah. Jadi sekarang kamu itu menggali pola yang membuat kamu itu menghindar dari interaksi. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana catatan latihan kamu sesuai pada situasi yang kamu buat, apakah sudah berhasil atau mungkin ada sesuatu hal yang menurut kamu sulit. Jadi kalau ada sesuatu kendala, maka kamu bisa datang lagi kembali ke sini untuk kita tidak lanjuti lagi nantinya. Apakah kamu bersedia? Iya Ibu, saya bersedia. Mungkin kalau ada nanti kendala, saya bisa terus mencoba, dan memang itu sulit untuk saya atasi, saya datang lagi kepada Ibu. Iya, bagus sekali ya. Sekarang bagaimana perasaanmu sekarang ini dibandingkan pertama kali Ertisa itu memasuki ruang BK ini? Sekarang perasaan saya sudah lebih tenang Ibu, dan saya sudah tahu harus berbuat apa setelah ini. Oke, saya sangat senang sekali mendengarnya. Ingat ya, perubahan itu tidak harus langsung sempurna, tetapi bisa dilakukan secara perlahan. Yang terpenting itu kamu berani mencobanya, dan kamu berusaha semaksimal mungkin. Tidak perlu sempurna, yang penting itu bertahap. Jadi nanti
ini setelah pulang maka ibu akan memberikan lembar yang tadi ya. Oke, terima kasih banyak ya Tisa karena kamu sudah terbuka menceritakan segala keluh kesah kamu kepada ibu. Jadi ibu sangat yakin kan bahwa kamu itu bisa tetap semangat, jangan menyerah. Oke? Baik Ibu, terima kasih juga ya sudah mendengarkan dan membantu saya untuk mengatasi masalah saya. Iya, sama-sama. Ibu yakin kamu pasti bisa berubah. Iya Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, sekian video dari saya. Jika ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Terima kasih.